Halo, apa kabar? Sejumlah peristiwa telah kami rangkum dalam Kabar Bahasa 18 bersama saya, Rendika Julian Pranata. Kita langsung ke informasi berikut ini. Kali ini, kami akan mengajak Anda semua ke salah satu tempat wisata yang terletak di Kabupaten Pasuruan. Tempat wisata ini merupakan wisata terbaru yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan. Kalian akan disajikan dengan pemandangan laut yang sangat eksotis. Di sana sudah rekan kami Alfa Julia yang akan mengajak kalian untuk mengelilingi tempat wisata tersebut. Halo teman-teman, di sini saya sedang berada di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Di Kecamatan Rejoso ini mempunyai tempat wisata baru yang bernama Mangrove Patuguran atau yang disebut dengan Mangrove Rejoso. Penasaran kan gimana keadaan Mangrove Rejoso atau Mangrove Patuguran ini? Yuk ikutin saya. Jarak Mangrove Patuguran berkisar 7,7 km dari pusat kota Pasuruan. Kendaraan yang tepat untuk menuju Mangrove Patuguran ini menggunakan sepeda motor atau sepeda goes. Selama perjalanan menuju tempat pariwisata, Anda akan disajikan dengan pepohonan yang rindang dan udara yang sejuk. Mangrove Rejoso buka mulai hari Senin sampai Kamis pukul 7 pagi sampai 4 sore. Jumat pukul 1 siang sampai 4 sore, serta Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi sampai 4 sore. Untuk masuk ke tempat wisata ini, kita akan dikenakan tiket masuk. Tiket masuk ini dibedakan berdasarkan usia. Usia di atas 10 tahun sebesar 15.000 per orang, dan usia di bawah 10 tahun 5.000 per orang. Di sini juga tersedia wahana hiu tutul yang dikenakan tarif sebesar 10.000 per orang. Ya, sebelum kita menuju ke Mangrove Rejoso, kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Ketua RT yang ada di Mangrove ini. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Solihan. Bapak Solihan. Iya, betul. Bapak di sini sebagai apa? Sebagai ketua RT. Terus kalau di Pak Darwis wisata ini sebagai sekretaris. Ya. Dari mangrove ini apakah memiliki manfaat, Pak? Kalau mangrove banyak sekali. Kan yang terutama yang dijaga betul-betul api-api, terus jenis tinjang. Ya, soal apa? Kalau memelihara itu banyak sekali manfaat. Dari satu, nelayan. Terus kedua, untuk petani tambak. Yang nelayan itu kan kalau ada telur-telur kepiting, ikan kan bisa ada di akar-akar itu. Nah, kalau untuk petani tambak ya menahan abrasi gelombang besar kan itu. Selain itu untuk pengolahan juga bisa, seperti keripik mangrove, sirup mangrove, itu sejenis bogem. Kalau sirup mangrove jenis bogem nanti ada di sana gitu. Iya. Iya. Di sini apakah ada orang-orang yang mancing, Pak? Mancing banyak sekali. Kalau mancing mayoritas yang dari barat sungai itu mancing. Iya, tiap hari kerja mancing gitu. Meskipun di sini juga ya bisa nganter, ngelayan nganter gitu. Biasanya mancingnya itu pagi hari atau malam? Pagi hari. Melihat pasang surut air. Oh. Iya. Aktivitas memang mancing,
terus jaring kepiting, terus itu apa, bubu, pakai bubu jebakan itu loh Mbak, seperti ya mungkin Mbak tahu bubu kepiting, jebakan kepiting gitu. Lalu itu apakah ada biaya Pak setelah mancing? Kalau mancing dari orang luar yang biasanya pesan perahu maksudnya ya, itu ya jelas mengeluarkan biaya. Kalau pemancing seperti aktivitas tiap hari ya enggak, punya perahu sendiri. Gitu. Ya. Dari hasil pancingan itu apakah tidak ada biayanya gitu? Dari pancingannya mesti ada. Oh, apa dihitung per kilo? Iya, per kilo, per kilo ada. Gitu. Ya sudah Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali Mbak. Ya. Nah, itulah penjelasan dari Ketua RT di Mangrove Rejoso ini. Sekarang kita akan menuju ke mangrove-nya. Ke belakang, Mbak. Untuk menuju Mangrove Rejoso kita akan menggunakan perahu ini. Perahu yang telah disediakan ini digunakan sebagai alat transportasi menuju mangrove. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi karena biaya perahu sudah menjadi satu dengan tiket masuk. Bapak namanya siapa? Zaki Anwar, Usia berapa? 35. Oh, sudah berapa lama bekerja di sini Pak? Kalau kerja nelayan ini ya, Ya. wisata. Ya. Kalau wisata 1,5 tahun, kalau nelayan ke laut udah 20 tahun. Tahu kalau bekerja di sini apa ada kendala atau bagaimana Pak? Nggak ada kendala apa. Lancar semua ya Pak? Ya lancar semua. Ya, terima kasih Pak. Untuk menuju mangrove, kita akan melewati sungai dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit. Nah, kita sudah sampai ini di Mangrove Rejoso atau Mangrove Patuguran. Ya, kita sudah sampai di Mangrove Rejoso atau yang disebut dengan Mangrove Patuguran. Di sini saya sudah bersama Ketua Pok Darwis ya Pak ya. Pengelola wisata. Namanya siapa Pak? Ali Muhtasor. Ali Muhtasor. Usia berapa Pak? Usia 29 tahun. Mangrove ini berdiri sejak kapan Pak? Berdirinya sejak tanggal 29 September tahun 2019 mulai buka. Berarti masih baru nih ya Pak ya? Masih baru. Oh, masih baru. Proses pengelolaannya bagaimana Pak? Pengelolanya dulu awalnya kita sama mengumpulkan warga. Awalnya kita swadaya. Jadi kita merapat ke pemerintah desa, akhirnya mendapatkan bantuan dari desa untuk membangun jogging track. Setelah itu dari Dinas Pariwisata juga kita dapat pembangunan gazebo. Untuk yang pengembangan saat ini juga dari warga juga. Dari warga. Kelompok. Dari hasil kelompok. Itu untuk apa terkena biaya Pak? Untuk proses pembuatan mangrove ini? Untuk proses pembuatan mangrove, biaya untuk pembangunan ya. Ya untuk pembangunan kita hasil dari jualan tiket itu kita untuk pengembangan juga. Pengembangan apa saja yang sudah dilakukan Pak? Ini untuk membuat lanjutan jogging track, rencana buat spot selfie. Oh, spot selfie ya. Apakah ada pihak luar yang mendukung dalam pembentukan mangrove ini Pak? Pihak luar untuk saat ini tidak ada, cuman kita dapat CSR dari Samsung. Oh, gitu. Jadi didukung oleh Samsung ya Pak ya? Ya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mangrove Rejoso atau Mangrove Patuguran telah dibuka pada tanggal 29 November tahun 2019. Setiap tahun, tepatnya bulan November,
Tempat wisata ini mengadakan lomba dayung. Namun, pada tahun ini, lomba tersebut ditiadakan karena adanya pandemi COVID-19. Di sini juga tersedia kafe sederhana, di mana kita dapat beristirahat dan menikmati makanan yang telah disediakan. Ini keripik hasil olahan dari buah-buahan mangrove. Yang ini buahnya mangrove, yang ini dari rumput laut. Jadi buah mangrove bisa juga untuk buat keripik. Ada juga yang buat minuman sirup. Oh, minum sirup. Nah, cuman di sini tidak bawa ini. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Pengunjung sering beli dan apa komentar mereka Pak? Kalau banyak yang komentar rasanya enak, gurih. Iya. Ini Buhaja Ilyas ya? Ilyas, ini UKM-nya. UKM-nya, ketua UKM. Ketua UKM. Di sini kan ada banyak UKM. Cuman yang saat ini yang sudah berkembang Buhaja Ilyas. Oh, iya. Juga ada banyak Bu, ada hasil olah-olahan ikan laut juga ada, bandeng asap, bandeng presto, otak-otak. Dijual di sini juga Pak? Dijual di sini, cuman itu sementara kan tempatnya belum maksimal, jadi kalau ada pengunjung harus pesan dulu. Oh gitu, iya. Kreatif ya Pak? ya hasil olahan warga ini. Sekalian menambah ekonomi ya Pak ya, menambah ekonomi ya. Masa kalau nelayan kan kalau musim angin ombak besar kan tidak bisa melaut. Iya. Jadi kita membuat kelompok Kodarwis itu supaya nelayan dapat hasil tambahan lagi. Oh iya. Bagus Pak inovasinya. Jarang loh ada tempat wisata kayak gini hasil olahan dari wisatanya sendiri, apalagi ini bentuk makanan. Kebanyakan kan barang ya Pak ya, kayak gelang gitu-gitu ya. Di sini olahnya hasil dari laut juga dari rumah mangrove. Oh ya. Wisata ini juga menyediakan beberapa fasilitas umum seperti toilet, musola, dan aula dengan pemandangan yang menyegarkan. Kita akan melihat laut yang begitu cantik dan bisalah memanjakan mata. Yuk. Ini dia lautnya. Untuk saat ini laut sedang surut. Kalau sedang pasang pasti sangat indah. Di perahu menuju pulang, dan di sebelah saya sudah ada salah satu pariwisatawan yang sudah mengunjungi Mangrove Rejoso atau Mangrove Patukuran. Bapak dari mana asalnya? Dari Pasuruan. Oh, dari Pasuruan. Namanya siapa Pak? Arifin. Bapak baru pertama kali ke Mangrove ini Pak? Ya. Pesan dan kesannya apa Pak? Kesan dan kesannya itu wisatanya lumayan bagus, tapi masih ada yang perlu diperbaiki. Spot wisatanya masih kurang. Tapi buat penanaman mangrove-nya itu buat menahan banjir itu bagus. Harapan Bapak untuk Mangrove Rejoso ini apa Pak? Kedepannya? Iya, kedepannya. Ya, agar lebih diperbaiki lagi supaya bisa menarik wisatawan dari luar Pasuruan, tentunya buat pemasukan warga desa sini. Iya. Terima kasih Bapak. Ya. Itulah perjalanan kami di Mangrove Rejoso atau yang disebut dengan Mangrove Patukuran. Suasana yang indah, bagus dan sejuk,
Harapan dari kami yaitu semoga mangrove Patukuran banyak dikenal dan banyak para wisatawan luar dari Jawa yang datang ke sini. Bagi teman-teman yang ingin weekend dengan keluarga, dengan teman atau dengan pacar, boleh loh weekend ke sini. Alamat ada di bawah ini. Sekian dari saya, Alfa Julia, dari lokasi Mangrove Rejoso melaporkan. Terima kasih Alfa Julia telah melaporkan. Demikian sekilas info dari kami. Selamat menjalankan aktivitas Anda, selamat berlibur dan sampai jumpa.